Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana agar sapi betina cepat birahi, baik sapi darah maupun sapi indukan yang mengalami masalah pada birahinya, Sobat PST. Jadi di sini ada sapi indukan yang dulunya itu mengalami birahinya tidak kunjung tiba, bahkan hampir setengah tahun itu tidak kunjung birahi, Sobat PST. Dan ketika hal tersebut terjadi, tentu hal tersebut menjadi salah satu faktor yang nantinya dapat menghambat kita dalam memproduksi pedet dan bisa menjadi salah satu indikator proses breeding sapi kita mengalami penghambatan atau mengalami kegagalan, Sobat PST. Jadi seperti itu, hampir setengah tahun tidak kunjung birahi dan mungkin ada dari sapi-sapi milik Sobat PST semua yang mengalami hal tersebut. Sapi darahnya tidak kunjung birahi atau sapi indukannya itu pasca melahirkan dan anaknya sudah besar tidak kunjung birahi. Adapun solusi dari masalah tersebut adalah dengan metode nutrisi non hormonal, Sobat PST. Jadi untuk metode nutrisi non hormonal sendiri ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan agar sapi betina kita itu cepat birahi lagi. Adapun pertama adalah dengan pemberian obat cacing, Sobat PST. Kenapa dengan pemberian obat cacing? Karena dengan pemberian obat cacing ini adalah untuk mengobati, menangani masalah cacingan pada ternak sapi. Karena ketika sapi, terutama sapi betina itu terganggu metabolismenya, nantinya akan menjadi atau mempengaruhi terhadap birahinya. Ketika metabolismenya buruk, nutrisi tidak bisa terserap dengan baik, akhirnya sapinya itu tidak cepat birahi lagi. Seperti itu. Pertama adalah pemberian obat cacing. Karena pemberian obat cacing ini juga merupakan salah satu langkah penting dan wajib kita lakukan agar sapi kita terhindar dari penyakit cacingan. Dan tentu untuk pertumbuhan sapi bisa bagus, terlebih untuk sapi betina itu metabolismenya bisa lancar sehingga birahinya juga bisa lancar dan sesuai dengan siklus birahinya, Sobat PST. Jadi pertama itu setelah pemberian obat cacing, yang kedua adalah dengan pemberian pakan hijauan yang cukup atau membenahi dari gizi atau nutrisi yang kita berikan pada ternak sapi. Kalau untuk sapi betina kita bisa memberikan pakan hijauan yang banyak, yang berlimpah, yang cukup. Kenapa demikian? Karena ketika sapi betina itu untuk nutrisi atau gizi yang dibutuhkan tercukupi dengan baik, nantinya untuk pertumbuhannya bisa bagus dan tidak terkecuali dari birahinya. Karena banyak sekali kejadian itu sapi darah atau sapi yang dari masa pedetan menuju dewasa itu dari segi pakannya kurang, nutrisinya kurang, perawatannya ada kalanya saja tidak mempertimbangkan dari kebutuhan sapinya. Rata-rata atau banyak kejadian itu sapinya mengalami kemajiran karena nutrisi yang diberikan ketika masa pertumbuhannya itu kurang. Jadi yang kedua itu kita bisa membenahi dari segi pakannya dengan contohnya memberikan pakan hijauan yang cukup. Karena kalau kita selaku pelaku breeding sapi memberikan pakan dengan pakan-pakanan yang beli dengan komboran yang bagus, tentu akan meningkatkan biaya kita dalam merawat sapi itu sendiri. Jadi langkah baiknya dan langkah murahnya juga mudahnya dengan pemberian pakan hijauan yang cukup. Nah, kedua itu. Dan yang ketiga adalah dari segi minumannya, Sobat PST. Agar sapi betina kita itu untuk birahinya bisa lancar, bisa bagus, untuk pemberian minumannya itu harus cukup. Apalagi kalau kita bisa memberikan pakan tambahan berupa komboran yang bagus, tentunya nantinya untuk sapi betina kita itu akan bisa segera birahi lagi karena untuk kebutuhan nutrisi dan asupan yang memang dibutuhkan sapi itu bisa terpenuhi.
Jadi ketiga itu karena untuk pemberian air minuman ini juga menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan, dan yang terpenting adalah kecukupannya. Nah, yang keempat adalah pemberian mineral. Kenapa dengan pemberian mineral? Karena dalam mineral tersendiri, dalam mineral itu sendiri ada beberapa kandungan yang sangat penting bagi ternak sapi. Ada vitamin A, D, E, proenzim, kalsium, dan hal tersebut sangat dibutuhkan oleh ternak sapi. Oleh sapi, terlebih untuk sapi betina. Karena ketika sapi betina itu dari segi pakannya kurang, yang menyebabkan produksi mineralnya juga kurang, tentu nanti akan menjadi salah satu faktor yang menghambat sapi mengalami gagal birahi atau tidak kunjung birahi, Sobat PST. Jadi yang keempat adalah dengan pemberian mineral. Karena dengan pemberian mineral atau kita memberikan mineral yang cukup untuk ternak sapi kita, nantinya untuk ternak sapi kita itu akan bagus dari reproduksinya. Karena juga tidak jarang atau bahkan banyak itu kejadian sapi betina yang kekurangan asupan mineral, nantinya itu menyebabkan reproduksinya terganggu, dan salah satu contohnya adalah sapi tidak kunjung birahi. Jadi hal-hal tersebut merupakan sebuah metode yang dinamakan metode nutrisi non-hormonal, Sobat PST. Pemberian obat cacing, pemberian pakan hijauan yang bagus, yang cukup, pemberian air minum yang bagus, pemberian mineral, dan untuk mineral ini kita juga bisa menambahi dengan pemberian multivitamin. Multivitamin contohnya kita bisa memberikan B kompleks, dan B kompleks sendiri untuk harganya terbilang terjangkau, Sobat PST. Harganya murah tapi kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal dengan hal tersebut. Jadi perlu dipertimbangkan lagi, dan alhamdulillah ketika saya mempraktikkan tersebut untuk sapi saya yang mengalami tidak kunjung birahi itu akhirnya bisa birahi lagi, birahinya dengan normal. Jadi itu yang dinamakan dengan metode nutrisi non-hormonal agar sapi betina itu tetap sehat, reproduksinya bagus, birahinya bagus, dan ketika birahi dari sapi betina itu bagus, nantinya untuk sapi kita tentu untuk peluang kita mencapai kesuksesan dalam breeding sapi, dalam menghasilkan pedet itu bisa terlaksana. Jadi bisa lancar lah, bisa produksi pedet, bahkan bisa menghasilkan pedet setiap tahunnya itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Karena yang terpenting itu adalah dari kita merawatnya, dari kita paham mengenai sapi betina kita terutama, agar nantinya baik mengenai siklus birahinya atau karakteristik birahi dari sapi kita bisa paham betul untuk nantinya ketika kita melakukan IB itu bisa pada waktunya yang tepat, agar kemungkinan bunting itu lebih besar, Sobat PST. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini mengenai cara yang cepat dan mudah untuk atau agar sapi betina itu cepat birahi, atau yang mulanya tidak kunjung birahi bisa segera birahi, Sobat PST. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk Sobat PST yang sudah mendukung dan menonton video di channel saya. Semoga bisa lebih membantu dan mengedukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.